Selamat pagi kami ucapkan untuk anak-anak kami yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai makanan dan sistem pencernaan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi yang indah ini, kami mengundang anak-anak kami untuk berdoa di dalam hati. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Nah, kita akan membahas tentang makanan dan sistem pencernaan. Nah, teacher harap kalian semua sudah makan ya. Nah, apa-apa aja yang kalian makan? Ada yang makan nasi, makan sayur, kemudian ada makanan tambahan dan lain sebagainya. Kita mau lihat kandungan-kandungan daripada makanan yang kalian makan dan apa manfaatnya. Perhatikan dengan baik ya. Di pembelajaran awal kita sudah membahas tentang protein dan karbohidrat. Selanjutnya, hari ini kita bahas tentang lemak atau fat. Lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana lemak dapat melarutkan vitamin-vitamin seperti A, D, E, dan K. Lemak sendiri bersifat hidrofobik atau hidrofob, yang artinya takut air. Lemak tidak dapat larut di dalam air. Makanya kalau kita masukkan lemak ke air, kita masih bisa membedakan ini lemak, ini air. Nah, kemudian lemak yang tidak dapat larut di air ternyata bisa larut di cairan yang lain seperti ether, kloroform, dan benjol. Nah, untuk 1 gram lemak itu mengandung sekitar 9 kalori. Nah, bisa kita bayangkan ya bahwa lemaklah yang menghasilkan energi tertinggi dibanding karbohidrat dan protein yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk lemak itu bersumber dari 2, ada dari hewani atau disebut gaji, seperti dari susu, daging, telur, dan ikan. Nah, kemudian ada dari tumbuhan, seperti dari buah-buahan, yaitu buah apukat, durian, dan biji dari kacang-kacangan. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut. Setelah membahas tentang lemak, kita harus tahu apa fungsi dari lemak. Nah, lemak itu memiliki fungsi sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Kemudian pelindung organ penting tubuh terhadap goncangan karena memiliki struktur seperti bantalan. Lemak juga dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah, melindungi tubuh dari perubahan suhu lingkungan. Lemak salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk produksi hormon, vitamin, membran sel, dan membran organel sel. Lemak juga dimanfaatkan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak juga dapat berfungsi sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat. Kemudian, lemak juga mengoptimalkan fungsi pencernaan dan dapat memperlambat sistem pencernaan saat proses pencernaan berlangsung, sehingga rasa lapar dapat muncul agak lama atau tidak terlalu cepat. Nah, untuk jenis lemak ada 2, yaitu lemak tak jenuh atau asam lemak yang baik untuk tubuh. Jenis lemak yang juga dikenal dengan istilah unsaturated fat. Lemak ini lebih sehat dibanding lemak jenuh dan banyak ditemukan pada sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan beberapa jenis ikan. Sedangkan lemak satu lagi adalah lemak jenuh, dapat meningkatkan kadar kolesterol atau LDL atau low density lipoprotein. Terlalu banyak kolesterol LDL dapat menyebabkan darah menumpuk lemaknya di pembuluh darah arteri.
dan hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya aliran darah ke jantung dan otak, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan jenis makanan yang mengandung lemak jenuh ini antara lain daging sapi, kulit unggas, produk susu tinggi lemak seperti mentega, keju, es krim asam, es krim, minyak tropis seperti minyak kelapa sawit, dan mentega kakao. Nah, untuk jenis-jenis daripada lemak jenuh dan lemak tak jenuh bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, ada asam lemak jenuh seperti asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Sedangkan lemak tak jenuh ada asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Nah, untuk jenis-jenis daripada asam lemak jenuh dan tak jenuh ini, kamu bisa lihat pada tabel. Dan perlu diketahui, lemak jenuh juga dibutuhkan tubuh, namun dalam jumlah yang sedikit. Ya. Selanjutnya kita masuk ke vitamin. Nah, vitamin itu memiliki berbagai jenis fungsi seperti memperlancar proses metabolisme tubuh dan tidak dapat menghasilkan energi seperti pada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di dalam tubuh, vitamin bekerja sebagai katalisator tubuh, yaitu mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Vitamin berdasarkan kelarutannya ada yang larut dalam air seperti B dan C, sedangkan satu lagi yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Nah, kita akan lihat jenis vitamin dan manfaatnya. Lihat pada tabel berikut. Vitamin yang larut dalam air, misalnya vitamin B1 atau tiamin yang memiliki fungsi mempengaruhi penyerapan lemak di usus dan biokatalisator. Jika defisiensi atau kekurangan dapat mengakibatkan beri-beri, hilangnya nafsu makan, dan lain sebagainya. Nah, vitamin B itu ada jenisnya, ada B1, B2 atau riboflavin, B6 atau asam pantotemat, dan kalian bisa lihat pada tabel berikut bagaimanakah jika kekurangan vitamin ini dan fungsi dari vitamin serta sumber-sumbernya. Nah, perhatikan di sini juga ada vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B12 atau cyanocobalin, dan vitamin B3 atau asam nikotrinat atau niacin. Kamu juga dapat lihat fungsinya dan jika kekurangan bagaimana akibatnya serta dari mana diperoleh pada tabel berikut ini. Kemudian ada juga asam folat dan biotin serta vitamin C atau asam askorbonat. Seperti vitamin yang larut dalam air, di sini juga ada vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K, di mana dia memiliki sumbernya masing-masing, fungsinya masing-masing, dan jika kekurangan akan mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Nah, selanjutnya kita masuk ke mineral. Mineral sendiri itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Defisiensi mineral dalam tubuh akan mengganggu metabolisme atau proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, jenis mineral ada dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, sedangkan unsur-unsur mikroelemen itu adalah dia yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Untuk makroelemen itu ada kalsium, natrium, magnesium, kalium, fosfor, klor, belerang. Sedangkan untuk mikroelemen itu, nah perhatikan tabel untuk makroelemen. Contohnya natrium kita bisa dapat dari garam dapur, telur, susu, ikan, dan daging. Fungsinya menjaga tekanan osmotik dalam tubuh, memelihara pH tubuh, dan menjaga fungsi sistem saraf. Nah, kalau kekurangannya dapat mengakibatkan hipertensi, terjadi gangguan pada organ dalam, terutama jantung dan ginjal, kejang otot, tulang dan gigi rapuh,
darah sukar membeku, kemudian pertumbuhan terhambat. Begitu juga dengan kalsium, dia juga memiliki sumber-sumbernya, fungsinya, dan defisiensi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh makroelemen lainnya seperti kalium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang juga memiliki fungsi, sumber, dan defisiensi yang diakibatnya masing-masing. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, unsur mikroelemen ada contohnya besi atau ferrum, yodium atau I, seng atau Z, fluor atau F. Nah, sumbernya juga ada masing-masing fungsi dan defisiensinya. Kalian bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya air. Air adalah bagian yang menyusun tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Aturan minum air putih yang tepat menurut Institute of Medicine, Food and Nutrition Board adalah 2,7 liter per harinya untuk wanita, sementara itu pria membutuhkan lebih banyak yaitu 3,7 liter air putih per harinya. Nah, untuk fungsinya, air berfungsi sebagai pelarut dan pengangkut, di mana air dapat melarutkan dan mengangkut zat-zat nutrisi seperti karbohidrat, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral, oksigen, hormon, dan sisa-sisa metabolisme, misalnya CO2 dan urea. Juga berfungsi sebagai katalisator, yaitu sebagai mempercepat reaksi-reaksi sel dan organ di dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, dan juga memecah zat makanan kompleks menjadi sederhana. Pelumas. Air dapat menjadi pelumas bagi sendi-sendi penghubung tulang-tulang manusia. Pengatur. Untuk mengatur suhu tubuh dengan cara mendistribusi panas dalam tubuh dan membuang kelebihan panas melalui keringat. Air mengatur tekanan osmotik dalam sel. Untuk pelindung, air melindungi organ tubuh, misalnya mata, jaringan saraf, sumsum tulang belakang, serta janin dalam kantung ketuban. Yang terakhir, sebagai pembangun, air merupakan bagian dari penyusun jaringan tumbuhan. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Kiranya kalian bisa menyimak dengan baik dan memahaminya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi teacher. Sekian dan terima kasih. Shalom.